Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan pada kita semua hingga kita bisa berkumpul kembali di majelis ini untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang dikenal dengan Tafsir As-Sa'di yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita saat ini masuk pada pembahasan ayat yang ke-15, 14 dan 15 dari surat Al-Baqarah. Ayat ke-14 dan 15 dari surat Al-Baqarah. Betul ya? Taib. Seperti biasa, silakan dibaca terlebih dahulu ayat yang akan kita bahas pada pagi ini insyaallah. Monggo. Silakan terjemahnya. Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza laqul ladzina amanu, dan apabila mereka, yaitu orang-orang munafikin, bertemu dengan orang-orang yang beriman, qalu, maka mereka berkata, amanna, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila mereka orang-orang munafik ini kembali pada setan-setan mereka, qalu, maka mereka mengatakan, inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, kami hanya memperolok mereka. Itu kami hanya mengolok-olok orang-orang yang beriman. Allahu yastahzi'u bihim, maka Allah lah yang memperolok mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Ayat ini ma'asyir muslimin rahimani wa rahimakumullah
masih melanjutkan pembahasan tentang orang-orang munafiqin, yang mana hakikat mereka adalah menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Maka di antara tanda yang sangat jelas bahwasanya mereka ini menampakkan keimanan adalah ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka pun mengaku telah beriman. Qalu amanna. Itu di depan kaum mukminin. Namun ketika mereka sudah kembali, ketika mereka sudah berpisah dengan orang-orang yang beriman dan kembali pada setan-setan mereka, maka orang-orang munafik mengatakan, inna ma'akum, kami bersama kalian. Kami hanya mengolok-olok mereka saja. Nah, ini pengakuan mereka. Ini adalah klaim keberhasilan mereka. Jadi dengan cara seperti itu mereka merasa telah berhasil menipu umat Islam. Namun lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala justru yang membela umat Islam dan mengatakan Allahu yastahzi'u bihim. Justru Allah lah yang memperolok-olok mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan Allah biarkan mereka terombang-ambing di dalam kesesatan. Nah, ini balasan yang pantas diberikan bagi orang-orang munafik yang menipu Allah dan Rasulnya, menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Maka dibalas, ditipu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mari kita baca penjelasan dari Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala pada dua ayat ini. Beliau mengatakan, hada min qawlihim bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Ini merupakan di antara ucapan mereka, orang-orang munafik tersebut, dengan lisan-lisan mereka, apa yang tidak ada pada hati-hati mereka. Jadi antara lisan dan hatinya orang munafik sekali lagi tidak sama. Hati dan lisan mereka itu tidak sama. Dan ini di antara buktinya. Wadzalika annahum idza ijtama'u bil mu'minin, yang demikian itu. Idza ijtama'u, ketika mereka berkumpul, bil mu'minin, dengan orang-orang yang beriman, azharu annahum ala tariqatihim, maka mereka menampakkan bahwasanya mereka itu sejalan dengan umat Islam, sejalan dengan orang-orang yang beriman. Kita ini sama, kami beriman sebagaimana kalian beriman, ya. Padahal di ayat sebelumnya, ketika mereka diperintah untuk beriman sebagaimana yaitu manusia beriman, justru mereka mengatakan apa? Anu'minu kama amanas sufaha. Ini belum dibahas ya? Sudah kan ya? Membahas tentang safih kemarin itu loh. Ya, di ayat yang ke-13 ya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian sebagaimana manusia beriman, maka mereka mengatakan, apakah kami beriman? Pantaskah kami beriman sebagaimana orang-orang yang safih itu beriman, yang dungu itu beriman? Lihatlah, ini kalau mereka di hadapan setan-setan mereka, mereka berani terus terang. Kalau mereka tidak mau, sama seperti kaum mukminin. Bahkan mereka mencap kaum mukminin dengan orang-orang safih, dungu. Namun ketika mereka dihadapkan dengan orang-orang yang beriman, justru mereka mengaku sama dengan orang-orang yang beriman. Inilah pelin-pelannya orang-orang munafik, tidak memiliki pendirian. Tergantung dengan siapa ia berhadapan,
maka sikap itu yang akan diambil. Ya. Maka mereka menampakkan diri kalau mereka itu satu jalan dengan orang-orang yang beriman. Wa annahum ma'ahum, bahwasanya mereka orang-orang munafik itu bersama dengan umat Islam. Fa idza namun apabila khalau ila syayatinihim, mereka kembali, mereka yaitu menyendiri, ya, dengan setan-setan mereka. Siapa yang dimaksud setan-setan di sini? Ay ru'asaihim wa kubaraihim fisyarr, yaitu para pemimpin dan para pembesar di dalam keburukan mereka. Entah itu sama teman-teman sendiri atau entah itu sama orang-orang kafir yang lain. Yang jelas sama-sama di atas keburukan. Yang jelas bukan bersama dengan orang-orang yang beriman. Ya, qalu inna ma'akum, maka mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kalian. Fil haqiqah, dan ini yang sesuai dengan hakikatnya. Ya. Jadi ketika mereka mengatakan kami beriman sebagaimana kalian, maka ini dusta. Tapi ketika mereka kembali bersama dengan setan-setan mereka, mereka mengatakan inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian, maka ini apa? Kejujuran. Ya, lihatlah orang-orang munafik itu sama siapa saja mengatakan kami bersama kalian. Bersama orang yang beriman mengatakan amanna. Bersama orang-orang munafik yang lain dan orang-orang kafir yang lain, inna ma'akum, kami bersama kalian. Nah, ini mana yang bisa dipegang? Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menyingkap hakikat mereka, tentu kita tidak tahu. Ya, karena kita tidak tahu isi hati manusia. Kita hanya menilai secara zahir saja. Kita tidak dibebani untuk mengorek hati manusia. Tapi Allah memberikan petunjuk bagi kita dengan menyingkap hati mereka. Maka yang jujur adalah ketika mereka ini bersama dengan tokoh-tokoh mereka. Inna ma'akum. Nah, ini baru mereka jujur. Tapi ketika bersama dengan orang yang beriman, maka itu hanya kedustaan. Taib. Wa innama nahnu mustahzi'una bil mu'minin, dikuatkan lagi bahwasanya kami ini hanya memperolok orang-orang yang beriman saja. Bi izharina lahum, yaitu dengan kami tampakkan iman ini di hadapan mereka. Wa ana ala tariqatihim, bahwasanya kami itu sejalan dengan mereka. Fahadihi haluhum al-batinah wal-zahirah, maka inilah kondisi batin dan zahir mereka. Beda antara zahir dan batinnya. Wala yahiqal makrus sayyi illa bi ahlihi, namun tidaklah menimpa makar yang buruk itu kecuali kepada ahlinya. Ya, jadi mereka merasa berhasil telah memperoleh orang-orang yang beriman. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala justru yang akan membalikkan kondisi mereka. Sebagaimana ayat sebelumnya, ketika mereka merasa orang-orang mukmin ini dengan orang-orang yang bodoh, orang yang dungu, maka justru Allah bela orang-orang yang beriman dengan mengatakan ala innahum humus sufaha. Justru mereka inilah orang-orang munafik yang apa? Yang dungu. Walakin la ya'lamun, namun mereka tidak mengetahuinya. Maka ini pun sama. Qala ta'ala, Allah pun berfirman, Allahu yastahzi'u bihim, Allah akan membalas olok-olokan mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Wahada, kata Syekh di sini, maka ini jazaun lahum, adalah balasan bagi mereka. Alastihzaihim bi ibadihi, karena mereka telah
memperolok-olok hamba-hambanya, yaitu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Famin istihza'i bihim, maka di antara bentuk balasan olok-olok Allah atas mereka, an zayyana lahum ma kanu fihi minasyiqa, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan indah apa yang ada pada diri mereka dari asyiqa, kebinasaan, kesengsaraan, wal halatil khabithah, dan kondisi yang buruk, hatta dhannu annahum ma'al mu'minin, hingga akhirnya mereka merasa bahwa mereka ini sama dengan orang-orang yang beriman. Nah, perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini saja Allah sudah menampakkan kalau Allah itu sudah membalas olok-olokan mereka di dunia sebelum di akhirat. Di akhirat lebih dahsyat lagi. Nanti akan kita bahas insyaallah. Di dunia secara tidak sadar mereka telah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala atas olok-olokan mereka kepada umat Islam. Yaitu apa? An zayyana lahum ma kanu fihi minasyiqa'i wal halatil khabithah. Allah jadikan indah, jadi Allah jadikan baik kondisi kesengsaraan dan keburukan mereka. Jadi mereka ini dalam kondisi sengsara, dalam kondisi yang buruk. Bagaimana tidak? Mereka adalah orang-orang kafir. Orang munafik itu orang kafir. Dan tentu saja orang-orang kafir hidupnya dalam kondisi yang sengsara. Ya, hidup mereka itu sebenarnya sengsara. Mereka mengalami kehidupan yang sangat buruk, tapi Allah jadikan seakan-akan hidup mereka itu indah. Ya, hatta dhannu annahum ma'al mu'minin. Mereka merasa hidupnya indah karena menyangka diakui sebagai umat Islam. Karena mereka merasa kita ini sama dengan orang-orang yang beriman. Lima lam yusallitillahul mu'minina alaihim, karena apa? Buktinya orang-orang yang beriman tidak diberi kuasa oleh Allah untuk mengantaskan mereka, untuk mengalahkan mereka. Jadi mereka melihat orang-orang yang beriman ini nggak tahu kalau kita ini munafik. Oh, berarti kita berhasil. Buktinya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan umat Islam itu membasmi mereka. Jadi mereka itu khawatir kalau umat Islam tahu kondisi mereka. Tapi mereka tunggu-tunggu, ternyata kok mereka nggak tahu. Kok kita masih bisa hidup bebas, kita masih bisa menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran. Berarti kita berhasil. Nah, inilah perasaan senangnya mereka karena berhasil mengelabui umat Islam. Padahal ini adalah kesengsaraan. Nah, ini di mana? Di dunia. Merasa mampu mengelabui umat Islam padahal tidak. Wa min istizaihi bihim yaumal qiyamah, dan di antara bentuk olok-olokan Allah atas mereka di hari kiamat. Ini sekarang di hari kiamat nih. An yu'tiyahum ma'al mu'minina nuran zahiran, Allah berikan kepada mereka cahaya yang nampak jelas bersama dengan orang-orang yang beriman. Fa idza masyal mu'minuna binurihim, dan ketika orang-orang yang beriman itu berjalan dengan cahaya mereka, tufi'a nurul munafiqin, maka dipadamkanlah cahayanya orang-orang munafik. Wa baqau fi zulmah ba'dan nuri mutahayyirin, sehingga mereka tetap di dalam kegelapan setelah sebelumnya mendapatkan cahaya, dan mereka dalam kondisi bingung. Fama a'dhamal ya'sa ba'da tam', maka betapa besarnya keputusasaan setelah sebelumnya mereka sangat berharap.
Dan di sini Syekh mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-14, yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amani hatta ja'ahum billahil ghurur. Ya, yunadunahum alam nakum ma'akum, dan mereka diseru, yaitu orang-orang munafik itu menyeru orang-orang yang beriman, alam nakum ma'akum, bukankah kami bersama dengan kalian? Qalu, maka orang yang beriman mengatakan, bala, benar, walakinnakum fatantum anfusakum, akan tetapi kalian yaitu memfitnah diri kalian sendiri, wa tarabbastum wartabtum, dan kalian yaitu menunggu kehancuran dan kalian juga dalam keadaan ragu. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dunia mereka mendapatkan balasan dari Allah-Allahan mereka dengan perasaan bahagia kalau mereka berhasil menipu umat Islam, padahal mereka hidupnya sengsara. Di akhirat lebih parah lagi. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan umat Islam cahaya untuk berjalan di kegelapan, maka orang-orang munafik awalnya dapat cahaya juga. Nah, di sini mereka merasa berarti kita selamat nih di akhirat, sebagaimana kita selamat di dunia. Namun tatkala orang umat Islam berjalan dengan cahaya mereka, tiba-tiba Allah padamkan cahayanya orang-orang munafik. Nah, di saat itulah orang-orang munafik mengatakan kepada orang yang beriman, alam nakum ma'akum, wahai orang yang beriman, bukankah kami dahulu bersama kalian? Maksudnya kita ini nunut cahaya kalian. Ya, maka Allah mengatakan bahwasanya orang-orang beriman akan menjawab, bala, benar, walakinnakum fatantum anfusakum, tapi justru kalian hancurkan diri kalian sendiri dengan kemunafikan. Wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amani, ya, dan kalian menunggu kehancuran kalian sendiri dan kalian dalam keadaan ragu-ragu dan kalian ditipu oleh angan-angan yang panjang. Akhirnya apa jamaah sekalian? Orang-orang munafik tidak bisa melanjutkan perjalanan mereka karena kondisi yang gelap gulita. Umat Islam berhasil melanjutkan perjalanan di akhirat, dan orang-orang munafik terdiam hingga menunggu kebinasaan. Dan nanti akan dibawakan pula insyaallah ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-18 ya sampai 20. Perumpamaan yang Allah sebutkan tentang mereka ini. Taib. Nah, kemudian wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah berfirman, wa yamudduhum ay yaziduhum, yaitu Allah biarkan mereka, Allah tambahkan kepada mereka fi tughyanihim ay fujurihim wa kufrihim, di dalam kesesatan mereka, yaitu kefajiran mereka dan kekufuran mereka. Artinya apa? Semakin hari mereka semakin fajir, semakin hari mereka semakin kufur. Lihatlah betapa Allah Subhanahu wa taala telah membuktikan kalau Allah yang mengolok-olok mereka. Karena sekiranya kalau Allah tidak mengolok-olok mereka, maka ada kesempatan mereka mungkin untuk taubat. Jadi sekarang kufur, mungkin besok saja, mungkin besok bisa apa? Taubat dan beriman. Tapi tidak. Karena mereka telah mengolok-olok umat Islam, maka Allah pun membalas dengan cara yang sangat luar biasa. Semakin hari semakin kufur, semakin hari semakin fajir. Ini makna dari wa yamudduhum fi tughyanihim. Allah tambahkan, Allah biarkan mereka di dalam kesesatan mereka.
Ya'mahun ay hairuna mutaraddidun. Ya'mahun itu artinya mereka dalam keadaan bingung dan bimbang. Ya. Jadi semakin hari semakin kafir, semakin hari semakin fajir, tapi ya tidak tetap di atas keyakinan. Semakin hari semakin bingung. Enggak jelas mereka ini. Ya. Hidupnya apa? Serba kebingungan. Nah ini. Maka hadza min istihzaihi ta'ala bihim, dan inilah bentuk olok-olokan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jadi sekali lagi di dunia mereka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan gembira kalau mereka itu diakui bersama dengan umat Islam, padahal mereka bukan bagian dari umat Islam. Allah tahu mereka. Dan Allah telah singkap keburukan mereka di hadapan umat Islam. Namun di dalam Islam kita ada pertimbangan mafsadat dan maslahat. Ya, Rasulullah SAW tahu kalau pemimpin dari orang-orang munafik itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Demikian pula sebagian para sahabat tahu. Dan sangat mudah kalau Nabi SAW ingin membunuhnya. Beberapa kali Umar bin Khattab menawarkan diri untuk membunuhnya. Tapi ada apa? Pertimbangan maslahat dan mafsadah. Ya, dalam satu hadis disebutkan kalau Nabi SAW khawatir kalau sampai orang-orang munafik ini dibunuh, maka akan tersebar berita kalau Muhammad telah membunuh pengikutnya sendiri. Nah, ini yang dikhawatirkan. Karena orang-orang di luar nggak tahu. Orang-orang di luar, umat-umat di luar umat Islam tahunya apa? Orang-orang munafik ini Muslim. Ya, sedangkan umat Islam sendiri, Rasulullah SAW dan para sahabatnya sudah dikasih tahu sama Allah di dalam surat Al-Baqarah. Hati-hati, di antara kalian ada orang yang mengaku beriman padahal mereka tidak beriman. Ya, surat Al-Baqarah ini diturunkan di kota Madinah. Dan di waktu itulah Rasulullah SAW akhirnya tahu tentang mereka. Tapi Rasulullah SAW menahan diri dari menghabisi mereka karena khawatir dengan apa? Fitnah yang ada. Jadi bayangkan jemaah sekalian, kalau seandainya Rasulullah SAW membunuh orang munafik yang zahirnya itu Islam, yang diketahui oleh umat yang lainnya mereka adalah umat Islam, maka justru ini akan menutup pintu hidayah bagi umat-umat di luar Islam untuk masuk ke dalam agama Islam. Jadi mereka akan menilai, wah ternyata pemeluknya, penganut agama sendiri dibunuh oleh pemimpinnya. Nah, ini yang tidak ingin apa? Terjadi. Tidak ingin dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Sehingga akhirnya apa? Orang-orang munafik dibiarkan hidup. Tapi ingat, hidup mereka tidak dalam keadaan senang. Nampaknya senang, tapi padahal mereka apa? Sengsara. Tiap hari bingung. Ya, tiap hari mereka bimbang. Nah, seperti itu. Nah, summa qala ta'ala kashifan an haqiqati ahwalihim. Kemudian Allah Ta'ala menyingkap tentang hakikat keadaan mereka. Nah, ini kita masuk pada ayat setelahnya, yaitu ayat yang ke-16. Silakan dibaca. Baik, silakan terjemahnya. Baik. Allah berfirman, ulaika alladzina ishtarabu ad-dalalata bil huda. Mereka inilah orang-orang munafik ini yang telah membeli kesesatan dengan hidayah. Fama rabihat tijaratuhum, maka tidaklah beruntung
perniagaan mereka ini, wa ma kanu muhtadin, dan tidaklah mereka mendapat hidayah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah hakikat sesungguhnya keadaan mereka. Dengan berbagai macam tipu daya mereka, dengan berbagai macam upaya mereka di dunia untuk mengelabui umat Islam, tapi hati mereka tetap kufur. Pada hakikatnya ini perumpamaan yang pantas bagi mereka. Maka kita baca penjelasan dari al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Ulaika, mereka itulah, ay maksudnya al-munafiqun al-mausufuna bitilkas sifat, yaitu orang-orang munafik yang memiliki sifat-sifat tersebut, sifat-sifat yang telah kita bahas di ayat-ayat sebelumnya. Ya, ada orang yang mengaku beriman padahal mereka tidak beriman. Ada orang yang ketika disuruh beriman sebagaimana sahabat, mereka mengatakan, pantaskah kami beriman seperti orang-orang dungu itu? Ketika bertemu dengan orang yang beriman, mereka mengatakan amanna, kami beriman. Ketika mereka bertemu dengan setan-setan mereka, mereka mengatakan inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, kami bersama kalian, kami hanya memperolok orang-orang yang beriman. Nah, ini sifat-sifat mereka. Maka keadaan mereka ini, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, seperti alladzina ishtarawud dhalalata bil huda, yaitu orang-orang yang membeli kesesatan dengan hidayah, kesesatan dengan petunjuk. Ai raghabu fit dhalalah atau raghibu fit dhalalah raghbatal mushtari bis sil'ah, itu mereka betapa menginginkan kesesatan sebagaimana orang yang beli menginginkan barang dagangannya. Allati min raghbatihi fiha yabdhulu fiha al-athman, di mana orang yang ingin membeli barang dagangan maka dia rela untuk mengeluarkan harta an-nafisah yang berharga. Ya, orang kalau mau belanja barang dagangan yang dia harapkan dan ingin-inginkan, rela merogoh kocek lebih dalam lagi. Ya, bahkan sebagian kita mungkin tidak mikir harganya, yang penting saya ingin barang itu. Maka orang seperti ini, ya, pasti akan apa? Rela mengeluarkan uang berapapun itu. Ini orang apa? Jual beli normal. Wa hadza min ahsanil amtsilah, dan ini diantara contoh yang sangat baik. Di dalam Al-Quran itu banyak kita jumpai permisalan-permisalan. Nah, ini diantara yang terbaik permisalannya. Jadi kita mudah memahaminya. Fa innahu ja'ala dhalalah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang munafik ini merasa kesesatan allati hiya ghayatus syarr, bahwasanya dia adalah keburukan yang sangat, kesesatan itu adalah ghayatus syarr, puncaknya keburukan. Keburukan yang paling buruk itu apa? Kesesatan. Kasil'ati, ini ibarat barang dagangan. Wa ja'alal huda, dan Allah jadikan permisalan hidayah, alladhi huwa ghayatus salah, yang mana ini merupakan puncak dari kebaikan, bimanzilatis tsaman, ini ibarat uang yang menjadi alat tukarnya. Jadi barang dagangannya apa? Sesat, kemudian uang yang dibuat membeli itu apa? Hidayah. Fabadzalul huda raghbatan anhu, maka mereka menyerahkan hidayah karena mereka tidak ingin hidayah ini. Bittalalah, ditukar dengan kesesatan, raghbatan fiha, karena mereka menginginkan ini,
fahadhihi tijaratuhum, maka inilah cara jual beli mereka. Fabi'sat tijarah wa bi'sas safqah safqatahum, maka seburuk-buruk perniagaan dan seburuk-buruk transaksi adalah transaksi mereka. Wa idza kana, kemudian saya menjelaskan lagi lebih jelas. Wa idza kana man badala dinaran fi muqabalati dirhamin khasiran, kalau ada orang yang menukar 1 dinar untuk mendapatkan 1 dirham saja, ini dikatakan rugi. Rugi enggak, Bu? 1 dinar ditukar dengan 1 dirham. Padahal 1 dinar itu 10 kali lipatnya 1 dirham. Kalau 1 dinar ditukar dengan 10 dirham, rugi enggak? Enggak rugi, tapi juga enggak untung. Ya. Nah, ini 1 dinar ditukar dengan 1 dirham, rugi jelas. Fa kaifa man badala jauharah? Lalu bagaimana orang yang menukar permata? Kalau permata ini lebih mahal daripada di dinar. Wa akhadha anha dirhaman, lalu dia mengambil apa? 1 dirham tersebut. Allah alam bisawab, sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau perumpamanya seperti ini, kok saya melihatnya masih mending ya. Perhatikan, dinar ditukar dengan dirham, rugi kan? Tapi lihat, dinar itu 10 kali lipatnya dirham, ya kan? Dan dirham itu masih memiliki harga, iya enggak? Jadi 1 dinar ditukar dengan 1 dirham, rugi, iya. Tapi dirham ini masih bermanfaat. Minimal beli permen atau apalah, masih bisa digunakan meskipun dia perniagaannya rugi. Ya. Kemudian dicontohkan lagi, lebih tinggi daripada dinar, jauhar, permata, ditukar dengan dirham, ini rugi jelas. Tapi ingat, dirham ini masih merupakan harta berharga. Nah, sekarang dolalah, kesesatan itu ada harganya enggak? Ada harga kebaikan sedikit pun enggak? Enggak ada. Jadi kayaknya, Bu, yang lebih pantas orang tukar emas dengan sampah. Kesesatan itu lebih pas dicontohkan dengan sampah daripada dirham. Kalau dirham masih bisa dipakai beli, ya kan? Tapi kalau sampah, nggak ada yang mau. Ya orang yang dungu tadi itu, orang menukar 1 dinar dengan 1 bungkus sampah misalnya. Jelas-jelas apa? Jauh perbedaannya. Ya wallahu alam ya. Yang jelas di sini Syekh mengumpamakan kesesatan dengan dirham, sedangkan hidayah dengan dinar. Padahal kalau kita perhatikan, yang namanya sesat itu nggak ada baiknya sama sekali, nggak ada harganya sama sekali. Ya, jadi kayaknya kurang pantas kalau kita serupakan dengan apa? Dirham. Dirham masih berharga, Bu. Tapi kalau sesat nggak ada harganya. Maka lebih pantasnya ditukar dengan apa? Maka lebih pantasnya diumpamakan dengan sampah. Wallahu a'lam. Naam. Fa kaifa man badala al-huda fi muqabalati ad-dalalah? Maka bagaimana mungkin ada orang yang menukar hidayah dengan kesesatan? Wa ikhtara asy-syiqa'a 'ala sa'adah, dia lebih memilih sengsara daripada bahagia. Wa raghiba fi safilil umur an a'aliha, dia lebih mencintai perkara yang hina, yang rendah daripada perkara yang tinggi. Fama rabihat tijaratuhu bal khasira fiha a'dhama khasarah, maka tidaklah beruntung perniagaannya, bahkan dia merugi dengan sebenar-benarnya kerugian, dengan sebesar-besarnya kerugian. Lalu saya di sini mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin." Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang merugi itu
adalah orang-orang yang rugi hidup mereka dan keluarga mereka pada hari kiamat. Ya. Jadi kerugian itu adalah kerugian pada diri mereka dan keluarga mereka pada hari kiamat. Ala dzalika huwal khusranul mubin, maka ketahuilah sesungguhnya itulah kerugian yang nyata. Ya, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, dibandingkan dengan olok-olokan Allah di dunia, maka lebih berat lagi olok-olokan Allah di akhirat. Ya, di akhirat mereka merasa berhasil untuk membersamai orang-orang yang beriman dengan cahaya mereka, namun ternyata Allah padamkan cahaya orang-orang munafik sehingga mereka tetap berada di kegelapan. Maka inilah kerugian yang besar, kerugian di hari kiamat. Nah, wa qawluhu, kemudian firman Allah Ta'ala, wa ma kanu muhtadin, dan tidaklah mereka itu mendapatkan petunjuk. Tahqiqun li dhalalihim, ini sebagai bentuk penegasan kesesatan mereka. Wa annahum lam yahsul lahum minal hidayati syai'un, yaitu tidaklah mereka mendapatkan sedikit pun hidayah. Bayangkan, sedikit saja nggak dapat. Bagaimana hidayahnya sudah ditukar dengan sampah tadi? Ya, ibarat dia punya 1 dinar ditukar dengan sebungkus sampah misalnya. Ya nggak ada yang bisa diandalkan sama sekali. Hilang sudah hidayahnya, hilang sudah harta bendanya. Sepeser pun nggak punya, sampah nggak bisa dijual. Bahkan justru apa? Merepotkan. Nah, maka orang seperti ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, dijamin oleh Allah tidak ada hidayah sama sekali pada mereka. Lam yahsul lahum minal hidayati syai'un, mereka tidak sedikit pun mendapatkan hidayah. Fahadihi awsafuhum al-qabihah, maka inilah diantara sifat buruk mereka. Ya, orang kalau sudah dipastikan nggak dapat hidayah, Bu, kira-kira apa yang bisa diharapkan dari hidupnya? Orang berdosa selama roh belum sampai di tenggorokan, selama matahari belum terbit dari arah barat, maka masih ada kemungkinan taubat, ya kan? Dan orang kalau bertaubat, ini tandanya dia mendapatkan apa, Bu? Hidayah. Dan kita nggak tahu kapan hidayah Allah banyak apa. Yang jelas, siapapun dia, selama belum meninggal dunia dan selama matahari belum terbit dari arah barat, masih ada kemungkinan taubat, dan ini adalah hidayah. Lalu bagaimana dengan orang yang semenjak hidupnya sudah dijamin gak akan dapat hidayah? Bagaimana dia bisa hidup seperti itu? Ya, kalau kita, Bu, tahu kondisi kita seperti itu, ya sudah, mungkin kita lebih baik mati. Lah ngapain hidup gak dapat hidayah? Nggak mungkin bertaubat, nggak mungkin menjadi orang saleh. Ngapain kita hidup? Justru menambah dosa. Ini kalau kita, Bu, tahu. Tapi masalahnya orang-orang munafik lagi-lagi tidak tahu. Ya. Walakin la ya'lamun, walakin la yash'urun. Betapa banyak ini diulang sama Allah. Mereka nggak sadar, mereka nggak tahu. Jadi mereka menikmati kehidupan dengan, ya, seakan biasa-biasa saja. Padahal sudah dipastikan hidayah itu tidak ada pada mereka. Luar biasa. Ya. Ini manusia yang sangat-sangat dahsyat keburukannya. Merasa berhasil di dunia, tapi ternyata sengsara di dunia dan di akhirat dalam keadaan mereka tidak sadar. Dan setitik hidayah pun
setitik hidayah pun tidak ada pada mereka. Tentu yang dimaksud hidayah iman, ya. Perasaan ingin kembali kepada keimanan ini enggak ada sama sekali. Maka sudah pasti jaminannya sengsara di akhirat. Taib. Thumma dzakara mathalahum al-kashif laha ghayatal kashfi faqal. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyingkap hal itu dengan sejelas-jelasnya dengan berfirman di ayat yang ke-17 sampai 20. Silakan kita lanjutkan. Barakallahu fiik. Silakan dibaca terjemahnya. Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mathaluhum", permisalan mereka. Lagi-lagi ini masih membahas orang-orang munafik. Padahal sebelumnya sudah banyak apa permisalan. Sebelumnya sudah dijelaskan dengan jelas. Namun di sini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan sekali lagi. Mathaluhum, perumpamaan mereka, permisalan mereka, kamathalil ladzi istauqada nar. Itu seperti orang yang menyalakan api. Falamma adha'at ma haulahu, dan ketika api itu menerangi sekelilingnya, dhahaballahu binurihim, Allah hilangkan cahaya mereka, cahaya yang menyinari mereka. Wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun, dan Allah tinggalkan mereka di dalam kegelapan, dalam keadaan tidak bisa melihat. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un, mereka tuli, bisu dan buta, maka mereka tidak akan pernah kembali ke jalan yang benar. Aw kasaybin minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barq, atau seperti air hujan, itu orang-orang yang ditimpa air hujan, orang-orang yang kehujanan di saat hujan lebat dari atas langit yang disertai kegelapan, petir dan kilat yang menyambar. Yaj'aluna asabi'ahum, sehingga mereka jadikan, mereka letakkan jari jemari mereka, fi adhanihim,
untuk menutupi telinga-telinga mereka. Minas sawa'iq, karena takut dengan suara petir, hadzaral maut, yang akan menyebabkan kematian. Wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah itu meliputi orang-orang kafir. Yakadul barqu yakhtafu absarahum, hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Kullama adha'a lahum masyaw fihi, dan ketika cahaya itu menyinari mereka, cahaya kilat ya, lap gitu ya, ketika ada cahaya, masyaw fihi, mereka berjalan. Wa idza adlama alaihim qaumu, tapi ketika cahaya hilang, suasana kembali gelap, qaumu, mereka pun diam. Walau syaa Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim, kalau Allah berkehendak maka Allah juga akan hilangkan penglihatan dan pendengaran mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini diantara perumpamaan yang paling panjang ya tentang orang-orang munafik. Nah, sekarang mari kita perhatikan penjelasan dari Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Ay mathaluhum al-mutabiq lima kanu alaih, ini adalah perumpamaan mereka yang sesuai dengan kondisi mereka sebenarnya. Kamathalil ladzi istawqada nara, seperti orang yang menyalakan api. Ya, seperti orang yang menyalakan api. Ay kana fi zulmatin azimah, karena saat itu berada di kegelapan. Orang nyalakan api kalau terang percuma. Maka maksudnya di sini dalam kondisi gelap gulita, maka orang butuh cahaya. Dan di antara cahaya yang bisa menerangi adalah api. Nah, orang ada dalam kondisi gelap menerangi dirinya dengan menyalakan api. Wa hajatun ilan nari syadidah, dan kebutuhan untuk api ini sangat luar biasa. Berarti ini menunjukkan kondisinya gelap gulita, sama sekali nggak nampak apa-apa. Ya, kita kalau mati lampu mungkin masih bisa melihat suasana di luar, ya karena ada bintang atau bulan, atau mungkin ada cahaya yang di kejauhan. Nah, ini kondisi gelap gulita, maka nggak mungkin untuk berjalan kecuali punya cahaya sendiri, sehingga butuh apa? Api. Fastauqadaha min ghairihi, ya, lalu dia menyalakan api tapi dari orang lain, maksudnya bukan milik dia apinya. Jadi orang lain yang menyalakan api untuk dirinya. Walam takun indahu mu'iddatun, dan dia tidak memiliki kesiapan. Bal hiya kharijatun anhu, bahkan dia di luar dari kesiapan. Artinya sama sekali tidak siap. Tidak siap apa? Ya tidak siap dalam kondisi gelap tadi. Benar-benar butuh api, kok ada yang nyalakan api. Akhirnya apa? Ada cahaya. Falamma adha'atin naru ma haulahu, ketika cahaya api itu menyinari sekitarnya, wa nadhara al-mahall alladhi huwa fihi, dan ia bisa melihat posisi dirinya, wa ma fihi minal makhawfi wa amniha, dan dia bisa melihat sesuatu yang dia takutkan atau sesuatu yang bisa membuat dia aman. Wantafa'a bitilkan nar, dan dia mengambil manfaat dari cahaya api tersebut. Wa qarrat biha ainuhu, dan dia sudah merasa gembira. Wa dhanna annahu qadirun 'alaiha, dan dia merasa dia sudah berhasil menguasai keadaan. Ya, intinya orang yang sudah bahagia, Bu ya. Jadi kondisi gelap, ada api mengeluarkan cahaya, dia tahu jalan. Oh, di situ jalan yang misalnya apa? Bersih dari gangguan. Oh, di situ jalan yang banyak lumpurnya. Jadi dia bisa melihat sudah. Siap untuk melangkah. Ya, dengan modal cahaya tersebut. Jadi dia sudah merasa akan selamat gitu ya. Nah,
Fabainama huwa kadzalik, maka ketika dia dalam kondisi seperti itu, idzahaballahu binurihi, tiba-tiba Allah padamkan cahayanya. Fadhaba anhu nur, maka cahaya itu hilang darinya. Wa dhahaba ma'ahu surur, kebahagiaan pun juga turut hilang. Wa baqiya fi dhulmatil 'azimah, dia kembali dalam kondisi kegelapan yang besar. Wan narul muharriqah, sedangkan cahayanya masih apa? Maaf, an-nar, apinya itu masih apa istilahnya itu ya? Masih ada panasnya. Gitu ya. Masih ada panasnya. Fa dhahaba ma fiha minal isyraq wa baqiya ma fiha minal ihraq. Maka hilang cahayanya dan tersisa panasnya. Taib. Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini perumpamaan yang luar biasa ya. Jadi orang sudah senang bisa berjalan di kegelapan yang akan mengantarkan dia keselamatan, lalu tiba-tiba Allah padamkan cahayanya. Bukan hanya itu, yang namanya api itu kalau cahayanya padam memang sudah tidak terang, tapi api itu masih menyisakan apa, Bu? Bara. Bara itu nggak bisa menerangi, cuman dia masih ada hawa panasnya, ya. Dan ini bisa membahayakan mereka. Bara sedikit saja kena kain, bolong, Bu. Jangankan bara dari obor, baranya orang ngerokok, ya. Meskipun kita tidak merokok, tapi kalau kita ada di sebelah orang yang merokok, tiba-tiba pakaian kita ada yang lubang, nah itu bisa jadi dari baranya rokok. Apalagi baranya kayu. Ini menunjukkan apa? Mereka lagi-lagi mendapatkan tipu daya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa selamat, merasa bisa menghindari kegelapan, tapi tiba-tiba apa? Allah Subhanahu wa ta'ala hilangkan harapan mereka. Dan ini sama seperti keadaan orang-orang munafik, di akhirat merasa selamat, tapi ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala sengsarakan mereka. Dan kalau kita perhatikan ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang yang sempat mendapatkan cahaya di saat kegelapan, maka ketika cahaya itu hilang, maka kegelapannya itu lebih parah dari sebelumnya. Kita, Bu, kondisi lampu menyala misalnya, lalu tiba-tiba padam, seketika nggak bisa melihat apa-apa. Wis, kayak orang buta, Bu. Semua padam loh ya, bukan hanya sebagian, semua padam, pet gitu. Di kamar misalnya sudah nggak bisa lihat apa-apa. Tapi lama kelamaan mata mulai menyesuaikan, meskipun nggak ada cahaya, samat-samat gitu, akhirnya kita tahu, oh itu kelihatan sedikit mana lemari, mana kasur, mana bantal. Nah ini kita bisa melihat kalau sudah menyesuaikan. Nah, orang-orang munafik sebelumnya dalam kondisi gelap, mungkin saja, Bu ya, masih bisa melihat meskipun sekecil apapun. Mungkin saja, meskipun gelap gulita, yang jelas mata ini paling tidak sudah menyesuaikan kondisi gelap. Nah, ketika dapat cahaya, senang mereka. Cahaya terang. Kita bisa jalan, kita bisa melanjutkan perjalanan kita ke tempat yang mungkin lebih terang dan akan menyelamatkan kita. Lalu tiba-tiba Allah padamkan cahaya, maka semakin gelaplah cahaya atau kondisi yang ada daripada sebelumnya.
Nah itu bertahan sampai mereka benar-benar binasa. Enggak ada yang menolong. Nah ditambah lagi, mari kita baca selanjutnya. Ditambah lagi fabaqiya fi dhulumatin muta'addidah. Mereka pun berada dalam kondisi kegelapan yang beraneka ragam. Maksudnya bagaimana? Zulmatul lail, yang pertama kegelapan di malam hari. Wa zulmatus sahab, kegelapan karena awan yang mendung. Wa zulmatul matar, kegelapan karena turun hujan. Wa zulmah hal hasilah ba'da nur, dan kegelapan yang dihasilkan setelah ada cahaya. Ini yang saya tadi sampaikan. Ya, ada cahaya tiba-tiba hilang, itu gelapnya luar biasa, Bu. Fa kaifa yakunu halu hadzal mausuf, maka bagaimana, apa yang bisa diharapkan dari kondisi gelap yang seperti ini? Jadi kegelapannya itu berlipat-lipat, bertumpuk-tumpuk, berlapis-lapis. Waktunya sudah malam, turun hujan, berawan, sempat ada cahaya lalu hilang. Ya seperti itu. Ya, fakadzalika haula'il munafiqun, maka seperti itulah kondisi orang-orang munafik. Istauqadu naral iman. Nah ini mulai masuk ke dalam contoh real pembahasan kita, yaitu mereka tatkala menyalakan cahaya atau api keimanan minal mu'minin, dari orang-orang yang beriman, walam takun sifatun lahum, padahal mereka tidak memiliki sifat keimanan. Fantafa'u biha, maka mereka bisa mendapat manfaat darinya. Wa hauqinat bidzalika dima'uhum, dengan itu mereka terjaga harta atau darah mereka. Wa salimat amwaluhum, dan juga harta mereka. Wa hasala lahum naw'un minal amni fid dunya, dan mereka mendapatkan yaitu sejenis keamanan di dunia. Fa bainama huwa ala dzalik, maka tatkala mereka dalam kondisi seperti itu, idhajama alaihimul maut, tiba-tiba kematian datang pada mereka. Fasalibahum al-intifa'a bidzalikan nur, maka tercabutlah dari mereka yaitu manfaat dari cahaya. Wa hasala lahum kullu hammin wa ghammin wa azab, sehingga mereka mendapatkan yaitu kebimbangan, kegalauan, kegundahan dan azab. Wa hasala lahum zulmatul qabr wa zulmatul kubr, atau wa zulmatul kufr, mereka mendapatkan gelapnya alam kubur, gelapnya kekufuran. Wa zulmatun nifaq, dan juga kegelapan kemunafikan. Wa zulmul ma'asi ala ikhtilafi anwa'iha, dan juga kegelapan kemaksiatan dengan berbagai macam jenisnya. Wa ba'da dzalika zulmatun nar, dan yang lebih dahsyat daripada itu adalah kegelapan api neraka. Wa bi'sal qarar, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Taib. Jadi Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam penjelasan ini Syekh mentafsirkan ketika mereka menyalakan api dan sempat mendapatkan manfaat, itu adalah kondisi orang munafik di dunia. Ya, nyala api, kemudian apa? Bisa merasakan sedikit cahaya sejenak saja, itulah kehidupan apa? Dunianya orang munafik. Yang mana sebelumnya mereka belum mendapatkan api, mereka dalam kondisi apa, Bu? Kegelapan. Ini sebelum mereka bersyahadat. Ketika mereka menjadi orang kafir, belum mendapatkan petunjuk Islam sama sekali. Dulu pernah kita kisahkan ya, orang-orang munafik ini pada asalnya ya orang-orang kafir. Nah inilah kondisi gelapnya mereka. Setelah Rasulullah SAW datang, maka mereka pun beriman, bersyahadat. Nah inilah kondisi mereka menyalakan apa tadi? Api. Nah
sepanjang kehidupan mereka di dunia itu diibaratkan dengan apa? Nyalanya api yang sangat singkat sekali. Sempat mereka itu bisa mendapat manfaat, sempat mereka itu bisa melihat. Orang munafik juga demikian. Ketika mereka masuk Islam sempat dapat manfaat. Apa diantaranya? Harta mereka selamat, nyawa mereka terjaga, mereka masih diakui sebagai umat Islam. Jadi mereka apa? Dapat manfaat. Tapi manfaat di dunia itu hanya sekejap. Setelah Allah cabut cahaya itu, disitulah mereka diperumpamakan dengan apa? Mengalami kematian, kembali hidupnya ke gelap, di alam kubur gelap, kemudian juga mendapatkan kegelapan kemunafikan, kemudian juga mendapatkan kegelapan kemaksiatan dengan berbagai macam yaitu jenisnya, dan yang terakhir kegelapan tatkala dimasukkan ke dalam api neraka. Ya maka bisa kita bayangkan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hidup singkat mereka selama di dunia yang mereka merasa aman, merasa tenang, merasa sukses, merasa berhasil, ini tidak ubahnya seperti menyalakan api, sejenak nyala, bisa melihat terang, tapi kemudian apa? Padam. Artinya apa? Nyalanya api itu tidak ada manfaatnya secara hakiki. Ya, nyalanya api itu tidak ada manfaatnya secara hakiki. Sama dengan apa? Keimanan mereka yang pura-pura itu tidak ada manfaatnya secara hakiki. Jadi kalaupun mereka tidak beriman, bersyahadat, mereka tetap di atas kekufuran, ya mungkin lebih baik. Apa bahasa anak-anak sekarang itu Bu ya, kalau orang ketipu itu namanya apa? Kena prank gitu ya. Ada api, oh ya seneng, padam. Wah kena prank kita ini. Ya. Karuan apa? Karuan itu mending apa? Mending sama sekali tidak ada nyala api. Jadi kita sudah pasrah, nggak ada harapan. Ya sudahlah, diterima saja. Ini kalau mereka seandainya tidak bersyahadat, mereka tetap kafir, kondisi mereka sudah siap untuk apa? Mengalami kegelapan hidup di dunia sebelum kegelapan di akhirat. Nah tapi masalahnya apa? Mereka sempat senang, dapat cahaya, ada harapan besar. Nah orang sudah berharap, tiba-tiba harapan itu hilang, ngenesnya berlipat-lipat. Ya enggak? Kalau orang sudah siap kondisinya sengsara, mungkin dia lebih menerima keadaan. Tapi kalau dia mendapatkan harapan, kamu bisa, berhasil ini, ada cahaya, maka apa? Ada harapan. Tapi ternyata belum melangkah, sudah apa? Hilang harapan itu, maka ngenesnya berlipat-lipat. Nah inilah yang dialami orang-orang munafik. Ya, sangat parah sekali, yaitu penderitaan mereka. Nah, kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walihada qala ta'ala, oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman, summun, yaitu mereka apa? Tuli ay an sima'il khair, dari mendengarkan kebaikan. Bukmun ay anin nutqi bih, yaitu mereka bisu dari berbicara kebaikan. Umyun, buta, an ru'yatil haq, dari melihat kebenaran. Fahum la yarji'un, maka mereka tidak akan pernah bisa kembali. Li'annahum tarakul haqqa ba'da an arafuh, karena mereka telah meninggalkan kebenaran setelah mereka mengenalinya. Fala yarji'una ilaihi, maka mereka tidak akan mungkin kembali pada kebenaran tersebut. Bi khilafi, berbeda dengan
Man tarakal haqqa an jahlin wa dhalal, orang yang meninggalkan kebenaran karena tidak tahu, karena dia tersesat. Fa innahu la yaqil, karena dia tidak faham. Wa huwa aqrabu ruju'an minhum, maka orang seperti ini lebih memungkinkan untuk kembali. Orang kalau tidak tahu jalan, tersesat, maka masih mungkin apa? Masih mungkin untuk kembali ke jalan yang benar. Tapi kalau orang sudah tahu jalan yang benar tapi ditinggalkan, maka tidak akan pernah kembali ke jalan yang benar. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada sedikit perbedaan tafsir tentang summum bukmun umyum fahum la yarji'un, yaitu ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir. Ini berbeda dengan tafsir Syekh As-Sa'di. Kalau tafsirnya Syekh As-Sa'di, summum bukmun umyum fahum la yarji'un, ini terpisah dengan kondisi permisalan tadi, ya kan? Permisalan tadi, orang yang menyalakan api lalu tiba-tiba padam, lalu orang ini tetap di atas kegelapan, tidak bisa melihat, selesai, ya kan? Lalu setelah itu ketika Syekh menjelaskan summun, maksudnya tidak bisa mendengar kebaikan. Jadi ini benar sebenarnya. Permisalan orang-orang munafik itu, mereka tuli bukan karena tidak bisa mendengar, tapi mereka tidak bisa mendengarkan apa? Kebaikan. Mereka itu bisu bukan karena tidak bisa bicara, tapi mereka tidak bisa bicara yang baik. Mereka itu buta, tidak bisa melihat, bukan berarti mereka tidak bisa melihat di alam nyata, cuman mereka tidak bisa melihat kebaikan dan petunjuk. Nah, sedangkan Ibnu Katsir mentafsirkan summum bukmun umyum fahum la yarji'un, ini masih ada kaitannya dengan permisalan tadi. Mari kita baca sedikit, ya. Kita mulai dari penjelasan beliau. Falamma adha'at ma haulahu, maka ketika cahaya itu menyinari sekitarnya, wantafa'a biha, dan dia bisa mengambil manfaat darinya, wa absara biha, dia bisa melihat, ma'an yaminihi, kanannya, wa shimalihi, kirinya, wa ta'annasa biha, dan dia merasa nyaman dengannya, fa baina huwa kadzalik, dalam kondisi seperti itu fi'at naruhu, tiba-tiba padam apinya, wa sara fi dhalamin syadid, sehingga ia pun berubah menjadi kondisi yang sangat gelap. La yubsiru, tidak bisa melihat, wala yahtadi, tidak bisa melihat petunjuk. Perhatikan ini. Wa huwa ma'a hadza, dalam keadaan seperti itu, asom, orang ini tuli, tidak bisa mendengar. Abkam, bisu, la yantiqu, tidak bisa bicara. A'ma, dan dia buta. Lau kana dhiya'an, seandainya ada cahaya pun, lama absara, maka orang ini tidak bisa melihat. Falihada la yarji'u ila ma kana alaihi qabla dzalik, maka ia tidak akan pernah bisa kembali dalam kondisi sebelumnya. Perhatikan ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang munafik diperumpamakan dengan orang yang menyalakan api lalu padam. Ini anggaplah orang tersesat gitu ya. Orang tersesat di hutan dalam kondisi gelap gulita. Contoh ya, orang di kegelapan malam tersesat dalam kondisi gelap gulita, turun hujan, mendung yang sangat pekat. Lalu dia berhasil menyalakan api. Namun tidak lama kemudian apinya padam. Nah, perhatikan, kalau sekiranya orang ini masih punya pendengaran, penglihatan, dan bisa bicara, mungkin Bu masih ada kesempatan untuk minta tolong. Tolong ya, saya tersesat gitu. Ada yang dengar, ada orang tersesat. Sini Mas, jalan ke sini. Ini kondisi apa? Nggak bisa lihat,
tapi masih bisa mendengar ada suara, sampai jalan terus ke sana misalnya. Ini masih apa, Bu? Masih mending. Nah, bagaimana kondisinya? Sudah gelap, hujan deras, mendungnya pekat, gak ada cahaya, dia buta, dia bisu, dia tuli. Orang semacam ini bisa gak selamat, Bu, dari ganasnya hutan seperti itu? Orang cacat, gak bisa lihat, gak bisa dengar, gak bisa ngomong. Apa yang mau diharapkan, Bu? Udah gitu apa? Kondisinya gelap gulita. Sekali lagi, ini ibarat orang tersesat di hutan. Mungkin gak orang semacam ini selamat? Sekali lagi, kalau seandainya dia masih punya mulut yang bisa bicara, setidaknya dia masih bisa minta tolong. Tolong, saya tersesat, kan gitu ya. Meskipun dia gak bisa dengar, mungkin saja ada yang menolong karena mendengar teriakannya. Nah, ini gak bisa bicara, Bu. Kalau sekiranya dia gak bisa bicara tapi bisa punya telinga, mungkin saja dia masih bisa mendengar petunjuk. Ya, ada orang yang teriak, jalan ke sana misalnya, dia bisa dengar, mungkin masih bisa apa? Melanjutkan perjalanan. Tapi ini 3 panca indera yang tidak dimiliki dalam kondisi yang gelap gulita, maka mustahil bisa selamat. Nah, inilah keadaan orang-orang munafik. Setelah sebelumnya dipastikan mereka enggak dapat hidayah, maka di ayat ini Allah lagi-lagi pastikan potensi untuk bisa mengetahui kebenaran itu sudah tertutup dari mereka. Mata yang bisa melihat jalan yang benar sudah tidak berfungsi. Telinga yang bisa mendengarkan ilmu sudah tidak bisa berfungsi. Mulut yang seharusnya bisa menjadi kunci kebaikan tidak bisa berfungsi pula. Lantas apa hidupnya? Sengsara di atas kesengsaraan. Jadi sudah enggak ada kesempatan sama sekali bagi orang-orang munafik. Ya, inilah keadaan mereka. Nah, jadi di sini Ibnu Katsir seakan-akan ingin melanjutkan perumpamaan itu dengan kondisi yang ada. Sedangkan Syekh As-Sa'di sudah memaknai dengan apa? Makna yang lain. Taib. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, au kasayyibin minas sama, atau seperti air hujan yang turun dari langit. Yakni au mathaluhum kasayyibin, yaitu perumpamaan mereka seperti air hujan, ai ka sahibi saybin minas sama, seperti orang yang diguyur hujan dari langit. Wa huwal matarul ladzi yasubu, yaitu air hujan yang sangat deras, ayanzilu bi kathrah, yang turun sangat banyak. Fihi zulumat, di dalamnya ada kegelapan. Zulmatul lail wa zulmatus sahab wa zulmatul matar. Kegelapan di malam hari dan kegelapan awan yang pekat dan kegelapan di saat hujan. Ya, hujan itu gelap enggak, Bu? Kok bisa dikatakan zulmatus sahab, zulmatul matar, kegelapan hujan? Kalau awan mendung gelap ya, malam hari gelap ya, tapi hujan kok disifati dengan gelap? Ada yang tahu alasannya? Karena iya, benar kayaknya seperti itu. Jadi orang kalau kehujanan deras, matanya terhalang air, ya, dia mau melihat nggak akan bisa. Ini kalau hujannya deras sekali, nggak akan bisa melihat. Makanya kita kalau naik mobil, hujan deras, wipernya rusak, bisa jalan nggak? Bisa berani jalan nggak? Nggak berani. Padahal siang, nggak ada awan yang gelap, misalkan. Cuman turun hujan deras. Ini menunjukkan hujan ini bisa menjadikan pandangan ke gelap. Ya, jadi fihi zulumat,
Di sini dalam bentuk jamak ya. Di dalamnya ada kegelapan-kegelapan. Maka ditafsirkan oleh Syekh As-Sa'di, zulmatul lail wa zulmatus sahab wa zulmatul matar. Kegelapan malam, kegelapan awan, dan kegelapan hujan. Wa ra'dun, ditambah lagi ada ra'ad. Apa itu? Wa huwa sautul ladzi yusma'u minas sahab. Suara yang didengar dari awan, petir gitu ya. Wa barkun wa huwa ad-daw'ul lami'ul musyahadu ma'as sahab, yaitu cahaya yang berkilat yang disaksikan bersama dengan awan tersebut. Apa ini? Kilat ya. Kalau petir itu cenderung pada suara, kalau kilat itu cenderung pada cahaya. Ada nama lainnya, Bu? Guntur. Guntur itu suara atau cahaya? Ya, guntur bergemuruh kayaknya suara, Bu ya. Nah, jadi kalau ra'ad itu suara, sedangkan barq itu kilat. Nah, kullama adha'a lahum, maka ketika mereka tersinari al-barqu fi tilka dzulumat, dengan kilat yang ada di kegelapan tersebut, masyau fi, mereka bisa berjalan dengannya. Meskipun sekali lagi yang namanya kilat itu cuman sekejap kan gitu, Bu ya. Ya, kilat itu hanya sekejap. Jadi meskipun gelap, kalau muncul kilat maka pasti bisa melihat, tapi hanya sekejap. Wa idza atlama alaihim qamu, namun ketika kembali gelap, kilatnya sudah hilang, mereka apa? Qamu ay waqafu, mereka diam. Fahakadha halul munafiqin, inilah kondisi orang-orang munafik. Idsami'ul Qur'an, perhatikan, ketika mereka mendengarkan Al-Qur'an, wa awamirahu wa nawahihi, yaitu perintah-perintahnya, larangan-larangannya, wa wa'dahu wa wa'idahu, janji-janjinya dan ancaman-ancamannya, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, mereka menjadikan jari jemari mereka menutup telinga-telinga mereka. Wa a'radu an amrihi wa nahyihi wa wa'dihi wa wa'idihi, mereka berpaling dari perintah, larangan, janji dan ancaman di dalam Al-Qur'an. Fayurawi'uhum wa'iduhu, sehingga ancaman di dalam Al-Qur'an itu mengusik mereka. Wa tuz'ijuhum wu'uduhu, dan janji-janji di dalam Al-Qur'an itu mengganggu mereka. Fahum yu'riduna anha ghayata ma yumkinuhum, mereka pun berpaling darinya sebisa mungkin. Wa yakrahunaha karahata sahibis saib alladhi yasma'u ra'd, dan mereka membencinya. Membenci apa? Kebenaran yang ada pada Al-Qur'an, seperti orang yang diguyur hujan yang membenci mendengar suara gemuruh petir. Nah, jadi ini ditafsirkan oleh Syekh As-Sa'di, suara yang menggelegar itu ibarat nasihat-nasihat di dalam Al-Qur'an. Kilat yang menyambar itu ibarat cahaya dari Al-Qur'an. Mereka mendengar, mereka melihat, tapi mereka benci. Ini orang-orang munafik. Ya, jadi mereka tutup telinga mereka dari petir, dan mereka pun melihat sepintas cahaya kilat, tapi mereka apa? Membencinya. Sama seperti orang munafik tadi. Mendengarkan cahaya atau melihat cahaya Al-Qur'an, mereka tidak mau. Mendengarkan nasihat dari Al-Qur'an, mereka membenci, terganggu, terusik. Ya. Wa yaj'alu asabi'ahu fi udhunayhi khasyatal maut, maka ia jadikan jari jemarinya di telinga karena takut mati. Fahada tumkinu lahu salamah. Kalau orang seperti ini bukan, kalau kita bicara bukan orang munafik ya, orang normal, ketika turun hujan
mendengar suara petir, menutup telinga, ini masih mungkin selamat. Wa amal munafiquna, adapun orang-orang munafik, fa anna lahumus salamah, maka keselamatan dari mana yang diharapkan oleh mereka. Wa huwa ta'ala muhitun bihim qudratan wa ilman, sedangkan Allah Subhanahu wa taala meliputi mereka dengan kekuasaannya dan ilmunya. Fala yafutunahu wa la yu'jizunahu, maka mereka tidak bisa lepas dari ilmu Allah, dari pengawasan Allah, dan mereka juga tidak bisa melemahkan Allah. Bal yahfadhu alaihim a'malahum, bahkan Allah menjaga atau menghafal betul amal-amalan mereka. Wa yujazihim alaihim alaiha atamal jaza, dan Allah juga akan membalas atas amal mereka dengan sempurna. Kalau mereka beramal keburukan, dibalas dengan keburukan yang sempurna. Nah, walamma kanu mubtalina bis-samam wal bukm wal umya atau al-ma'nawi, dan ketika mereka mendapatkan ujian dengan tuli, bisu dan buta secara maknawi, wa masdudatun alaihim turuqul iman, dan juga telah tertutup rapat pintu-pintu keimanan. Qala ta'ala, Allah pun berfirman, walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim, kalau kami kehendaki, kalau Allah kehendaki, niscaya Allah juga mampu untuk menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Ai al-hissiyah, artinya mereka ini buta, tuli dan bisu secara maknawi. Maknawi artinya apa? Bisa melihat tapi tidak bisa melihat kebenaran, bisa bicara tapi tidak bisa bicara kebenaran, bisa mendengar tapi tidak bisa mendengar kebenaran. Nah, seandainya Allah mau, sekalian aja mereka dijadikan buta sungguhan, tuli sungguhan dan bisu sungguhan sekalian, kalau Allah mau. Nah, fa fihi tahdzirun lahum wa takhwifun bil uqubah, maka ini merupakan peringatan dan bentuk, yaitu Allah Subhanahu wa taala ingin menakut-nakuti mereka dengan siksa di dunia. Liyahzaru, agar mereka mendapat peringatan. Wa yartadi'u, akan mereka sadar an ba'di syarrihim wa nifaqihim, dari keburukan dan kemunafikan mereka. Jadi ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengisyaratkan kalau mereka juga sudah mendengar ayat ini. Orang-orang munafik itu sudah mendengar ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 17 sampai 20 ini. Di dalamnya Allah apa? Ancam mereka. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa untuk menghilangkan, mencabut pendengaran dan penglihatan mereka. Nah, harusnya apa? Harusnya kalau masih ada hati yang jernih, tentu ini akan menjadikan mereka sadar dan bertaubat. Tapi sekali lagi kembali pada ayat sebelumnya, wa makanu muhtadin, sudah dipatenkan oleh Allah, dan sekali-kali mereka tidak akan mendapat hidayah. Jadi kita nggak bisa berbuat apa-apa ini. Orang-orang munafik ini ya bisa dikatakan ada peringatan, tapi ya nggak mungkin bisa mencernanya. Al-Quran telah sampai kepada mereka, tapi telinga mereka tidak bisa mendengarkan kebaikannya. Justru mereka sumbat telinga mereka. Jadi entah ini mungkin menjadi, paling tidak ini ya, menjadi peringatan bagi kita. Hati-hati Ibu sekalian, jangan sampai jadi orang munafik, karena parah banget keadaannya. Kita nggak bisa bayangkan, dikasih petunjuk tapi nggak bisa dibaca, ya, mendengar Al-Quran tapi tidak bisa menerimanya. Sudah dibutakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan innallaha ala kulli syai'in qadir, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Fala yu'jizuhu syai'un, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkan Allah. Wa min qudratihi, dan di antara tanda kekuasaan Allah, annahu idza syaa syai'an fa'alahu min ghairi mumani'in wala mu'arid.
Kalau Allah berkehendak terhadap sesuatu, maka pasti Allah akan lakukan tanpa ada yang menghalangi dan mencegahnya. Wa fi hadhil ayati wa ma asbahaha. Nah, di dalam ayat ini dan yang serupa dengannya, raddun 'alal qadariyah, adalah bantahan terhadap kelompok qadariyah, orang-orang yang mengingkari takdir. Al-qailin, mereka mengatakan bi anna af'alahum ghairu dakhilatin fi qudratillahi ta'ala, bahwasanya perbuatan manusia itu tidak masuk di dalam kekuasaan Allah. Artinya apa? Manusia itu berhak untuk berbuat tanpa campur tangan kehendak dan kekuasaan Allah. Ya, maka ini dibantah melalui ayat ini. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Lianna af'alahum, karena perbuatan manusia, min jumlatil asya, ini masuk di dalam keumuman kata asya. Innallaha ala kulli syai'in, sesungguhnya Allah itu atas segala sesuatu. Yang namanya segala sesuatu itu mencakup apa? Semuanya. Diri kita, perbuatan kita, ini masuk dalam cakupan kulli syai', segala sesuatu. Ya, fi qaulihi, ini masuk di dalam firman Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, kelompok Qadariyah, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, mereka menolak bahwasanya perbuatan mereka itu di bawah kehendak Allah. Ya, jadi Allah itu tidak memiliki kehendak atas perbuatan manusia. Jadi apapun yang dilakukan manusia itu hasil jerih upaya mereka sendiri. Nah, ini dibantah dengan ayat ini. Wallahu ta'ala alam shawab. Tapi bagian terakhir ini tidak ada kaitan dengan orang-orang munafik, murni faedah yang bisa kita ambil dari ayat innallaha ala kulli syai'in qadir, bantahan terhadap orang-orang qadariyah. Wallahu ta'ala alam shawab. Mungkin kita cukupkan sekian, ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, cukup panjang ya penjelasan tentang orang-orang munafik, dan mungkin cukup sulit memahami dengan perumpamaan yang ada. Namun ala kulli hal, orang-orang munafik kesimpulannya jamaah sekalian, mereka merasa kalau mereka ini selamat. Mereka berharap kalau mereka ini selamat. Namun ternyata Allah hilangkan harapan mereka, sehingga mereka tidak akan pernah selamat. Entah itu dengan perumpamaan menyalakan api tadi, entah itu dengan perumpamaan orang yang diguyur hujan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Itu kesimpulan yang bisa kita ambil. Baik jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita akhiri mungkin ada yang mau disampaikan, ditanyakan. Tidak ada ya? Mungkin kita cukup dengan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.